الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Berkata Imam Ahmad ibn Muhammad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, wa mithlu ahaditsir ru'ya, dan seperti hadits-hadits tentang ru'ya, kulliha, dan seperti hadits-hadits tentang ru'ya semuanya, wa in na'at anil asma. Di sini tertulis na'at. Kalau dicetakan ini, cetakan Darul Manarah dengan tulisan tangan Syekh Al-Albani, asal cetakan ini tulisan tangan Syekh Al-Albani yang memindah kitab ini dari Makhtutah Adh-Dhahiriyah, disebut dengan lafaz wa in nabat, pakai ba al-mu'jamah. Wa in nabat anil asma'i, dari pendengaran. Wastawhasha minha al-mustami', kata beliau, dan seperti hadits-hadits tentang ru'ya, atau seperti hadits-hadits tentang ru'ya seluruhnya. Wa in nabat anil asma', walaupun asing terdengar di telinga. Wastawhasha minha al-mustami', dan orang yang mendengarkannya istauhash, merasa tidak tenang dengannya. Al-wahsh asal artinya bermana liar, bermana tidak terkendali. Ya. Istawhasha minha al-mustami'. Wa innama 'alayka al-imanu biha. Naam. Sungguhnya yang wajib atasnya ia beriman dengannya. Wala yaruddu wa alla yarudda min harfan wahidan. Dan jangan ia menolak darinya satu huruf pun. Wa ghairaha min al-ahadits al-ma'thurat an thiqat. Dan selain dari itu, dari hadits-hadits yang punya riwayat dari para rawi yang thiqat, yang thiqah. Baik, telah kita terangkan tentang masalah takdir. Kemudian hadits-hadits yang datang berkaitan dengan takdir dan juga seperti masalah ru'ya, dan selain dari itu, kaidahnya kita menerimanya, mengimani kandungannya, dan tidak boleh menolak hadits tersebut walaupun satu huruf, kata Imam Ahmad. Nah, dan ini sebagaimana yang telah kita uraikan merupakan kaidah umum di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Berkaitan dengan masalah ru'ya, hadits-hadits tentang ru'ya, Allah akan dilihat pada hari kiamat. Ini kita akan uraikan dalam poin yang akan datang. Baik. Dikatakan oleh beliau rahimahullah, wa alla yarudda minha harfan wahidan, dan jangan sampai ia menolak dari hadits-hadits itu satu huruf pun. Wa ghairaha min al-ahadits al-ma'thurat an thiqat, dan selain dari itu, dari hadits-hadits yang punya asar, punya riwayat dari rawi-rawi yang thiqah. Wa alla yukhasima ahadan wa la yunadhirah, dan jangan sampai ia mendebat seorang pun, dan jangan ia bermunadharah dengannya. Wala yata'allam al-jidal, dan jangan dia mempelajari ilmu jidal. Ilmu jidal yang diinginkan adalah ilmu al-kalam, ilmu filsafat yang
telah menjadi musibah di tengah kaum muslimin. Nah, ilmu filsafat ini yang merupakan ilmu orang-orang selain dari kaum muslimin. Datangnya dari orang-orang Romawi atau Yunani. Kemudian diterjemah di zaman Al-Ma'mun, buku-buku filsafat diterjemah masuk ke dalam bahasa Arab. Kemudian tersebarlah kerusakan di tengah kaum muslimin disebabkan olehnya. Dan ini dirasakan oleh para imam di zaman itu. Dan jeleknya nampak. Karena itu kata Imam Syafi'i rahimahullah, ada di talik antum di bawah, halaman 51. La yubtal al-abdu bi kulli ma nahallahu anhu siwa syirk khairul lahu minal kalam. Kata beliau, andai kata seorang hamba mendapatkan ujian, kena musibah dengan melanggar segala perintah Allah selain dari kesyirikan, itu lebih baik daripada ia mempelajari ilmu al-kalam, ilmu filsafat. Kata beliau, walaqad ittala'tu min ashabil kalami ala syai' ma dhanantu anna musliman yaqulu dhalik. Saya telah melihat, membaca sesuatu dari ucapan orang-orang ahli filsafat, dan saya tidak menyangka ada muslim yang berucap seperti itu. Iya. Ini perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Dan Imam Syafi'i, beliau yang berkata tentang orang-orang yang mempelajari filsafat, kata beliau, hukumku bagi orang yang mempelajari ilmu filsafat adalah ia didera dengan sendal kayu. Setelah itu dinaikkan ke atas keledai, kemudian dibawa berkeliling di pasar-pasar sambil dipukuli, dan dikatakan, diumumkan bahwa ini adalah orang yang berpaling dari Alkitab dan Sunnah dan mempelajari ilmu filsafat, ilmu kalam. Nah, hakikat dari ilmu filsafat itu akhirnya adalah kebingungan. Hakikatnya. Jadi diakui oleh orang-orang yang mempelajarinya. Tokohnya Fakhrur Razi telah mengakui hal tersebut. Dia mengucapkan dalam 3 bait syair, ya, katanya, wa nihayatu iqdamil uquli iqalu wa ghayatu sa'yil alamin dhalan. Dan akhir dari mendahulukan akal adalah iqal, ya, terbelilit, out-outan sudah, itu akhirnya. Dan akhir dari upaya manusia adalah kesesatan dengan mempelajarinya. Ya. Orang-orang yang mempelajari ilmu filsafat itu sebenarnya orang-orang yang walaupun mereka membanggakan akalnya, tapi sebenarnya orang yang tidak mempunyai akal sehat. Iya. Menyelisihi fitrah. Dan ini masyhur. Disebutkan kisah dalam buku-buku Al-Milal wan Nihal bahwa Fakhruddin Ar-Razi atau Fakhrur Razi melewati, Fakhruddin Ar-Razi ia bersama murid-muridnya dalam satu rombongan berlalu di depan rumah seorang perempuan tua, dan perempuan tuanya sedang berada di depan rumahnya berjemur. Lewat begitu rombongan banyak, perempuan tua ini mau tahu siapa orang ini, diikuti banyak orang. Maka murid Ar-Razi berkata, kamu tidak tahu siapa dia, yarhamukillah, mudah-mudahan Allah merahmati kamu. Kata perempuan ini, saya nggak tahu siapa dia. Apakah dia seorang raja? Kata muridnya, bukan. Apakah dia seorang pembesar? Bukan. Apakah dia seorang kita? Ya bukan. Terus siapa dia? Kata muridnya, ini adalah orang yang mempunyai 1000 dalil
tentang adanya Allah. Ya. Kan begitu kerjanya filsafat, ya. Apa dalil kau bahwa Allah itu ada? Pusing sendiri. Ya. Lihat apa jawaban perempuan tua ini ketika mendengar hal tersebut. Dibanggakan bahwa dia mempunyai 1000 dalil tentang adanya Allah. Kata perempuan ini, uffillahu, betapa celakanya orang ini. Ya. Afillahi syakkun, apakah pada Allah ada keraguan sehingga harus dicarikan 1000 dalil? Ini perempuan berpikir di atas fitrahnya. Yang dicarikan dalil sekian banyak itu sesuatu yang diragukan. Masa Allah diragukan? Iya. Ibarat matahari nampak di siang bolong dengan cahaya yang betul-betul terik. Lalu ada yang berkata, berikan kepadaku dalil bahwa matahari terbit. Ya. Nah, demikian keadaannya orang-orang yang mempelajari filsafat. Maka para a'immah rahimakumullah, selain dari kerusakan yang muncul dan banyaknya masalah-masalah akidah yang rusak karena ilmu kalam ini, maka mereka berbicara keras dan memperingatkan tentang bahaya mempelajari ilmu kalam, jidal. Kata beliau, fa innal kalama fil qadar war ru'yati wal qur'ani wa ghairiha min as-sunan makruh. Kata beliau, sungguhnya berbicara tentang masalah takdir, tentang masalah ru'yah, tentang masalah Al-Quran, dan selain dari itu dari sunnah-sunnah, berbicara tentang itu adalah makruh. Wa manhiyun anhu, dan terlarang darinya. Nah, makruh di sini bukan makruh bermana hukum di bawah haram. Di sini makruh bermana haram. Sebab karaha di kalangan para ulama terdahulu itu maknanya karahatut tanzih, karahatut tahrim. Makruh bermana haram. Ya. Ulama terdahulu kalau menggunakan kalimat makruh, kebanyakannya bermakna haram. Belakangan baru terkenal hukum makruh adalah hukum di bawah haram. Jadi kalau ulama terdahulu, makruh kebanyakannya bermakna karahah at-tahrim. Makruh bermakna haram. Dan ada menggunakan makruh bermakna karahah at-tanzih. Ya, makruh yang hukumnya di bawah haram. Dan di sini maknanya haram. Wa karraha ilaikumul kufra al-kufra wal fusuqa wal isyan. Dan Allah membuat makruh untuk kalian kekufuran, kefasikan dan maksiat. Kekufuran, kefasikan, maksiat, makruh apa ini? Hah? Makruh di bawah haram dalam artian kalau dikerjakan tidak apa-apa tapi bagusnya ditinggalkan. Kekufuran adalah haram. Iya. Demikian. Baik. Jadi makna makruh adalah haram. Wa manhiyun anhu, dan terlarang darinya. La yakunu sahibuhu kata beliau, la yakunu sahibuhu in asaba bi kalamiki sunnah min ahli sunnah hatta yada al-jidala wa yu'mina bil athar. Kata beliau, dan tidaklah orang yang menyandang ilmu kalam ini, kalamnya itu mencocoki sunnah. Dan tidaklah orang yang menyandang kalam ini, walaupun kalamnya mencocoki sunnah, tidaklah dia terhitung dari ahli sunnah. Sampai dia meninggalkan jidal dan beriman kepada al-athar. Beriman kepada hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hadits yang kita sebutkan tadi. Ma dhalla qaumun ba'dahu dan kanu 'alaiha illa utul jadal. Tidaklah tersesat suatu kaum setelah mendapat petunjuk kecuali orang-orang yang senang berjidal, senang berdebat, belajar ilmu kalam. Ya, karena itu sekali lagi penekanan yang diinginkan di sini, seseorang apabila datang kepadanya hadits-hadits yang seperti ini, hadits-hadits tentang asma wa sifat, hadits-hadits tentang ru'ya, hadits-hadits tentang masalah Al-Quran, masalah takdir, maka hendaknya dia terima. Dia beriman dengannya, membenarkannya. Tidak boleh ada pertanyaan kenapa dan bagaimana, dan tidak boleh menolaknya walaupun satu huruf. Iya.
harus diterima dengan sebenar-benar penerimaan. Baik. Kemudian kata beliau, setelah menjelaskan masalah yang pertama, itu masalah beriman kepada takdir, dan beliau uraikan satu kaidah yang berkaitan dengan itu, maka kemudian Imam Ahmad berpindah menjelaskan sunnah al-lazimah yang lainnya. Ingat ya, Imam Ahmad tadi menyebut minas sunnatil lazimah, dari sunnah lazimah. Dan kata beliau, dari sunnah lazimah, yang siapa yang meninggalkan sunnah tersebut, satu, tidak beriman, tidak menerimanya dan tidak beriman dengannya, maka dia tidak termasuk ahli sunnah. Dia yang beliau sebutkan di sini pokok-pokok sunnah. Ini yang pertama, masalah takdir, beriman kepada takdir. Kemudian yang kedua kata beliau, wal Qur'anu kalamullah. Dan Al-Quran adalah kalamullah, adalah firman Allah. Walaysa bimakhluq. Dan Al-Quran bukanlah makhluk. Walaysa bimakhluq. Wala yasifu. Wala yasih ayyuqal. Nah, antum tertulis wala yudha'af ayyuqal. Kayaknya kurang cocok begitu. Kalau dicetakan sini wala yasifu wala yasih ayyuqal. Nah, itu yang tepat. Dan tidaklah ia disifatkan dan tidak pula benar untuk dikatakan laisa bimakhluqin, ya, bahwa dia ini bukan makhluk. Fa inna kalam Allah laysa biba'in minhu. Sebab sesungguhnya kalam Allah, firman Allah, laysa biba'in minhu, tidaklah terpisah darinya. Wa laysa minhu syai'un makhluq. Dan tidak ada darinya sesuatu yang merupakan makhluk. Ya. Kemudian kata beliau, wa iyyaka wa munadarata man akhdara fihi. Wa munadarata man ajdala fihi. Dan hati-hati kamu dari munadarah, mendebat orang yang berdebat di dalamnya. Kemudian kata beliau, wa man qala bil lafzi wa ghairihi. Dan barang siapa yang berkata dengan al-lafz dan selainnya. Wa waqafa fihi, dan tawakuf di dalamnya. Faqala, bagaimana tawakufnya? Dia berkata, la adri makhluk aw laysa bi makhluk. Dia berkata, saya tidak tahu apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk. Wa innama huwa kalamullah. Sungguhnya dia hanyalah firman Allah. Itu harusnya wa innama huwa kalamullah. Itu tertulis hu saja ya. Ha tambah waw. Wa innama huwa kalamullah. Siapa yang seperti ini kata beliau, fahada sahibu bid'ah. Maka dia ini adalah pelaku bid'ah. Mitla man qal, seperti orang yang mengatakan huwa makhluk. Sama seperti orang yang mengatakan huwa makhluk. Wa innama huwa kalamullahi wa laysa bi makhluk. Padahal Al-Quran itu adalah kalamullah dan bukan makhluk. Iya. Dalam poin ini penjelasan beberapa masalah penting berkaitan dengan masalah Al-Quran. Beliau menjelaskan tentang mauqif ahli sunnah dan pokok prinsip dasar di dalam syariah tentang masalah Al-Quran. Bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Sekaligus Imam Ahmad jelaskan tentang kesesatan kelompok al-lafdiyah dan kelompok al-waqifah. Iya. Beliau terangkan jalan yang benar. Kemudian beliau terangkan tentang bahayanya al-lafdiyah dan bahaya al-waqifah. Dua kelompok yang sesat di dalam masalah
ini. Baik. Jadi ini global dari masalah yang akan dibahas dalam poin ini. Pertama, Al-Quran adalah kalam Allah. Al-Quran adalah firman Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala disifatkan dengan sifat kalam. Al-Quran disifatkan dengan sifat, atau Allah Subhanahu wa ta'ala disifatkan dengan sifat kalam. Di antara sifat Allah adalah Allah itu berfirman. Allah berbicara. Itu al-kalam. Maka kita sifatkan hal ini untuk Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat-sifat ditinjau dari sebagian pembagian atau ditinjau dari satu sisi, sifat-sifat Allah terbagi menjadi dua. Ada sifat fi'liyah dan ada sifat dzatiyah. Sifat fi'liyah atau sifat dzatiyah itu adalah sifat yang terus-menerus bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pernah terpisah darinya. Sifat dzatiyah. Seperti Allah Maha melihat. Allah Maha mendengar. Sifat mendengar, sifat melihat. Allah mempunyai ilmu, sifat ilmu. Al-hikmah, Allah mempunyai hikmah. Ini semua adalah sifat dzatiyah. Dan ada sifat fi'liyah. Fi'liyah arti bahasanya perbuatan. Yaitu sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, atau sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah melakukannya sesuai dengan kehendak dan keinginannya. Ya. Seperti sifat al-ghadab. Allah murka. Allah murka kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah. Kemudian sifat al-maji. Allah datang. Disebutkan wajah rabbuka, dan datang Rabbmu. Ini sifat fi'liyah. Dipahami ini? Jadi sifat ini terbagi dua. Ada sifat dzatiyah dan ada sifat fi'liyah. Baik. Kalau al-qudrah, kemampuan, sifat apa ini? Fi'liyah atau dzatiyah? Hah? Al-qudrah. Fi'liyah atau dzatiyah? Dzatiyah tentunya. Ya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala suatu saat tidak punya kemampuan. Ya. Ini sifat dzatiyah. Baik. Kalau al-mahabbah, cinta, sifat apa ini? Dzatiyah atau fi'liyah? Hah? Fi'liyah? Baik. Kemudian sifat ridha, dzatiyah atau fi'liyah? Fi'liyah. Naam. Al-quwwah, kekuatan. Sifat apa ini? Dzatiyah. Jelas ya? Ya. Baik, sekarang pertanyaan lebih sulit. Sifat al-kalam. Sifat apa? Hah? Fi'liyah atau dzatiyah? Hah? Nah, sifat kalam itu dzatiyah fi'liyah. Ya. Tidak mungkin dikatakan fi'liyah saja. Dan tidak mungkin dikatakan dzatiyah saja. Kalau dikatakan fi'liyah, berarti ada suatu saat atau sebelumnya Allah tidak berbicara. Ya. Sifat kalam terus menerus bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berbicara sesuai dengan kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berfirman dengan Al-Quran itu. Berarti Al-Quran adalah kalamullah. Dari kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu prinsip ahli sunnah wal jamaah, sifat kalam itu qadimun naw, hadithul ahad.
Qadimun naw, hadithul ahad. Maksudnya sifat kalam itu adalah sifat Allah, sifat dzatiyah. Tapi kalam Allah Subhanahu wa taala bentuknya fi'liyah. Nah, Allah berbicara dengan Taurat. Berfirman dengannya. Kemudian setelah itu dengan Injil. Kemudian setelah itu Allah berfirman dengan Al-Quran. Maka sifat kalam disebut sebagai sifat dzatiyah fi'liyah. Dipahami? Kalau istiwa sifat apa? Hah? Dzatiyah atau fi'liyah? Khair insyaallah. Ya khilaf memang di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan sifat fi'liyah, dan yang dikuatkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh, dia sifat dzatiyah dari satu sisi, sifat fi'liyah dari satu sisi. Bagaimana itu? Sifat fi'liyah, sebab di dalam Al-Quran dikatakan tsumma stawa. Kemudian Allah istiwa, menunjukkan sebelumnya tidak istiwa. Ya, berarti ini sifat fi'liyah dari sisi ini. Kemudian dikatakan sifat dzatiyah, setelah Allah istiwa, terus menerus Allah istiwa. Berarti ini dzatiyah dari sisi itu. Baik. Yang jelas paham dulu ini. Jadi Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah. Allah berbicara dengan Al-Quran. Nah, walaysa bimakhluk. Dan Al-Quran itu bukan makhluk. Ya. Banyak dalil yang menunjukkan bahwa Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Apabila salah seorang dari kaum musyrikin meminta perlindungan kepadamu, meminta ijarah, meminta keamanan, maka berikanlah keamanan, berikan perlindungan sampai dia mendengar firman Allah. Ya, berarti Al-Quran ini adalah kalamullah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda ketika kaumnya melarang, ya beliau katakan bahwa mereka melarang saya untuk menyampaikan kalam Rabbi, kalam Rabbku, yaitu Al-Quran. Menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kalam, adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau sifat kalam, Allah mempunyai sifat kalam, ini ditetapkan dari banyak sisi. Nah, banyak sekali dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut. Ayat-ayat Al-Quran yang ada sifat nida. Ya. Naam. Wa nadainakum min janibi turil ayman, dan kami memanggilnya dari pinggir atau dari samping kanan bukit Tur. Di sini kalimat nida, sepakat ahli bahasa. Para ulama ahli bahasa sepakat bahwa kalimat nida itu dengan suara yang keras, suara yang tinggi. Dipahami? Juga disebut dengan lafaz qaul, lafaz kalam, munajah, semuanya ini menunjukkan bahwa Allah berbicara. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Iya. Maka kita yakini bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Kalau firman Allah itu makhluk, berarti sifat Allah itu makhluk. Berarti ada bagian dari Allah yang dicipta. Kan begitu? Makhluk artinya dicipta. Kalau mengatakan ada bagian dari Allah yang dicipta, maka ini kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu orang-orang Jahmiyah yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk dikafirkan oleh 500 orang ulama. Disebutkan riwayat dari 500 ini oleh Imam Al-Lalaka'i di dalam Syarah Ushul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Itu pun akhirnya beliau katakan kalau saya kumpul lagi bisa dapat lagi, kata beliau. Iya. Dan Ibnu Al-Qayyim menyebutkan dalam 2 bait syair, laqad taqallada fi kufrihi 50 fi 10 min al-ulama'i fil buldani wallalaka'i haka anhum wallalaka'i al-imam haka anhum bal qad haka qablahu at-Tabarani. Kata Ibnu Al-Qayyim, dan telah sepakat di dalam mengkafirkan Jahmiyah 50 kali 10 dari para ulama di berbagai negeri. 50 kali 10 berapa? 500. Dari 500 orang ini dinukil oleh Al-Lalaka'i dalam kitabnya. Dan sebelumnya dinukil oleh
Imam At-Tabarani. Dan Imam Adz-Dzahabi dalam Siyar A'lamin Nubala mengatakan bahwa mengkafirkan Jahmiyah sekitar 1000 orang ulama. Menunjukkan bahwa ini adalah perkara yang betul-betul dimaklumi bahwa Al-Quran adalah firman Allah, bukan makhluk. Siapa yang berkata Al-Quran adalah makhluk, maka dia adalah kafir. Itu hukumnya. Kalau dia katakan Al-Quran itu makhluk, Al-Quran adalah ilmu Allah. Kalau ilmu Allah adalah makhluk, ini adalah kekafiran. Iya. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa yang dibaca pagi dan sore, dan juga bisa dibaca kalau turun di suatu tempat. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Saya berlindung kepada Allah. Saya berlindung dengan kalimat-kalimat Allah, dengan kalam-kalam Allah yang maha sempurna. Sini kalam Allah, kalimat dari kalimat kalam juga sama maknanya. Andai kata kalam Allah makhluk, berarti Nabi telah mengajar berbuat kesyirikan. Iya. Iya enggak? Sebab disuruh berlindung dengan kalam yang kalam itu makhluk. Kan begitu? Artinya Nabi mengajar berbuat kesyirikan. Dan ini tentunya tidak diucapkan oleh seorang pun. Iya. Dan ini keharusan ucapan sesat Jahmiyah. Karena itu mereka dikafirkan oleh para ulama. Nah, baik. Iya. Kemudian sifat kalam, Allah Subhanahu wa taala berbicara. Dalam keyakinan ahli sunnah, Allah berbicara dengan suara dan dengan huruf. Itu keyakinan ahli sunnah. Tidak seperti keyakinan ahli bidah mengatakan Allah berbicara, tapi bicaranya adalah suatu takbir yang dimasukkan kepada Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad. Ada yang mengatakan bicara tetapi tidak dengan suara, tidak pula dengan huruf. Dan ini semua kesesatan. Yang benarnya adalah firman Allah dengan suara dan dengan huruf. Apa dalilnya dengan suara? Ayat-ayat yang disebutkan di situ nida. Wa nadainakum min janibit tur. Ya. Kemudian walamma wa idnada rabbuka Musa. Ya, wa nadakuma rabbuhuma alam anhakuma antilkuma syajara wa yawma yunadihim. Itu kalimat nida semua. Sepakat para ulama ahli bahasa bahwa nida itu adalah panggilan dengan suara yang keras. Andai kata tidak bersuara, maka tidak dikatakan nida. Maka diisbat oleh ahli sunnah bahwa firman Allah dengan suara. Dan firman Allah dengan huruf. Firman Allah dengan huruf. Sebab Ibnu Mas'ud berkata, ya haditsnya mauquf terhadap Ibnu Mas'ud. Menurut riwayat yang paling kuat. Walaupun ada riwayat marfu' dari Nabi, tapi yang kuatnya dia mauquf terhadap Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, mauquf terhadap beliau tapi punya hukum marfu'. Siapa yang membaca Al-Quran, maka satu hurufnya mendapat 10 pahala. Kata beliau, saya tidak berkata alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ini penegasan bahwa itu adalah huruf Al-Quran. Iya. Dan banyak lagi hadits-hadits yang semisal dengan itu, menunjukkan bahwa Al-Quran itu dengan suara dan dengan huruf. Kalam Allah itu dengan suara dan dengan huruf. Ya, saya ulangi, kalam Allah itu adalah dengan suara dan dengan huruf. Al-Quran itu datangnya dari Allah. Kata para ulama, minhu bada'ah wa ilaihi ya'ud. Dari Allah datangnya dan kepada Allah kembalinya. Iya. Al-Quran adalah firman Allah. Apa yang tertulis di mushaf itu adalah firman Allah. Tinta yang menulis memang makhluk. Tinta, kertas, lembaran-lembaran ini makhluk memang. Tapi yang tertulis itu adalah firman Allah. Yang terlafaz itu adalah firman Allah. Makhluk yang melafazkan, dia berbuat melafazkan, memang perbuatan makhluk. Dan perbuatan makhluk itu adalah makhluk. Kan begitu? Tapi yang terlafazkan itu adalah firman Allah. Yang terhafal itu adalah firman Allah. Dia menghafal, upaya menghafal. Ya. Berusaha menghafalkannya. Itu upayanya makhluk.
Tapi yang terhafal itu adalah firman Allah. Dipahami? Ia membaca. Perbuatannya membaca adalah makhluk. Perbuatannya sebagai makhluk. Kan begitu? Tapi yang terbaca itu adalah firman Allah. Iya. Karena itu dikatakan as-sautu sautul qari wal kalamu kalamul bari. Suara adalah suara orang yang membaca, tapi firman-Nya adalah firman Allah Al-Bari. Nah, demikian. Ini prinsip ahli sunnah di dalam masalah ini secara global. Kemudian setelah itu kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, nah, kata beliau, wala sifu, dan tidaklah disifatkan, wala yasih ayyuqal, dan tidak pantas, sangat tidak benar untuk dikatakan, laisa bimakhluk, bahwa dia itu bukan makhluk. Asalnya ini kalimat laisa bimakhluk, Al-Quran, kalamullah, tambahan laisa bimakhluk, itu asalnya adalah sesuatu yang tidak ada. Asal. Tapi begitu ahlul bidah bikin keyakinan dalam masalah ini, ya, maka para ulama menetapkan hal tersebut bahwa Al-Quran adalah kalamullah, laisa bimakhluk, bukan makhluk. Demikian. Ya. Dan beliau sebutkan ilahnya. Kata beliau, fa inna kalamallahi laisa biba'inin minhu. Sebab firman Allah itu tidak berpisah darinya. Ya. Tidak berpisah darinya. Nah, ini tentunya adalah perkara yang jelas. Allah yang berfirman tidak mungkin berpisah darinya dan berpindah kepada yang lainnya. Iya. Dan Maha Suci Allah disifatkan dengan sifat yang seperti itu. Baik. Kemudian kata beliau, laisa minhu syai'un makhluq, dan tidak ada dari firman Allah atau tidak ada dari Al-Quran itu yang merupakan makhluk. Semuanya adalah firman Allah. Dari Al-Quran semuanya ada firman Allah, bukan makhluk. Maka setelah menekankan ini kata Imam Ahmad, fa iyya wa munadharata man ajlala fihi. Dan hati-hati kamu dari mendebat orang-orang yang mendebat di dalamnya. Iya. Jangan kamu mendebat orang-orang yang mendebat di dalam masalah ini. Nah, kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, disebut di ta'liq halaman 59, ta'liq nomor 1. Ketika beliau ditanya tentang Al-Quran, maka dikatakan kalamullah azza wa jalla laysa bimakhluk. Firman Allah azza wa jalla bukan makhluk. La tukhasimu, jangan kalian mendebat dalamnya. Wala jalisu man yukhasim, dan jangan kalian duduk bersama orang yang debatnya. Nah, baik, ini selesai takrir madhab ahli sunnah dan tentang masalah Al-Quran, bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Ini bantahan terhadap orang Jahmiyah di dalam masalah ini. Setelah itu beliau sebutkan dua kelompok yang menyimpang juga di dalam masalah Al-Quran sebagai pelengkap dari pembahasan. Iya, kata beliau, man qala bil lafzi wa ghairihi, dan siapa yang berkata tentang lafaz dan selainnya. Kalimat tentang lafaz dan selainnya, yaitu orang yang mengatakan lafzi bil Quran makhluk. Lafzi bil Quran makhluk. Lafaz dengan Al-Quran itu makhluk. Makhluk sudah paham ya? Artinya ciptaan. Ya, itu makhluk ciptaan. Jadi katanya lafaz saya dengan Al-Quran adalah makhluk. Lafaz ini, kalimat lafaz dalam bahasa Arab itu namanya masdar, kata dasar. Lafaz dalam bahasa Arab bisa bermakna kata dasar, bisa bermakna objek, bisa bermakna malfu'. Jadi lafzi bil Quran bisa maknanya lafzi bil Quran dan bisa bermakna malfu' bil Quran. Begitu. Ada dua kemungkinan. Jadi kalau lafzi bil Quran makhluk, lafazku dengan Al-Quran saya, lafazku, perbuatanku, saya melafazkan Al-Quran itu makhluk. Dan bisa bermakna lafzi yang terlafazkan, yang saya lafazkan adalah makhluk. Itu dua kemungkinan, dua makna. Ini kalimat, kalau yang mengucapkannya ini disebut dengan nama al-lafziyah. Nah ini juga adalah kelompok yang sesat. Kita akan sebutkan hukum Imam Ahmad. Sebelumnya saya cerita dulu sejarah kenapa ada kelompok lafziyah ini. Iya. Awal kali ketika muncul bidah tentang Al-Quran ini, tentunya para imam mengingkarinya. Tapi setelah orang-orang yang mengucapkannya mendapat dukungan dari pemerintah di zaman Al-Ma'mun, dapat dukungan, kemudian dijadikan sebagai
orang yang tinggi dalam qadha, dalam hukum dan seterusnya, akhirnya mereka pun berhasil membuat fitnah yang sangat besar itu, yang terkenal di zaman tersebut dan telah meninggalkan bekas noda yang sangat dalam tengah kaum muslimin dengan fitnah itu. Nah, itulah fitnah mengatakan Al-Quran itu makhluk. Ya. Mereka mengharuskan ini pendapat harus dipegang oleh setiap orang. Dan setiap alim diuji. Ditanya, apa pendapat tentang Al-Quran? Kalau dia katakan Al-Quran kalam Allah, maka dia disiksa atau dibunuh. Iya. Demikian yang terjadi di zaman itu. Dan subhanallah, banyak orang-orang yang disiksa karenanya. Dan banyak juga yang terpaksa mengatakan dia itu makhluk. Dan hatinya tidak seperti itu keyakinannya. Dan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala kokoh di atas membela kebenaran. Beliau tegar mengatakan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah. Nah, cuma di 3 pemerintahan, ya, beliau tidak beliau didebat ya tentang masalah tersebut, dan beliau menghabiskan dan merontokkan seluruh hujjah lawan-lawannya. Dan ini termasuk keutamaan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Ya. Sampai sebagian para ulama mengatakan bahwa Allah menolong agama ini dengan Abu Bakar di zaman orang-orang murtad, dan juga menolong agama ini dengan Imam Ahmad di zaman fitnah Al-Quran itu makhluk. Nah, ketika Imam Ahmad dibebaskan dan nampak pada penguasa waktu itu bahwa yang benar adalah Imam Ahmad, maka mulailah sunnah waktu itu nampak. Nah, orang-orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk mulai bersembunyi. Mereka mulai bersembunyi dan tidak berani menampakkan madhab mereka. Dipahami ini? Karena tidak berani menampakkan madhab mereka, maka mereka mencari kalimat-kalimat yang mirip dengan itu. Ya, muncullah kalimat ini, lafzi bil Quran makhluk. Saya melafadzkan Al-Quran adalah makhluk. Maksudnya orang Jahmiyah mengatakannya, lafzi bil Quran, lafadzku dengan Al-Quran, yaitu yang saya lafadzkan. Yang terlafadzkan ini itu adalah makhluk. Ya sama saja kalau dia katakan Al-Quran itu makhluk sebenarnya. Cuma di sini dia bahasakan dengan bahasa yang lebih halus. Iya. Ambil kalimat yang bersayap, punya 2 kemungkinan. Iya. Rupanya kebiasaan berpolitik sudah ada ya dari zaman dahulu ya. Nah, baik. Ini asalnya. Maka Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengomentari orang-orang yang seperti ini. Beliau katakan, man qala lafzi bil Qur'ani makhluk fahuwa jahmi. Siapa yang berkata lafazku dengan Al-Quran adalah makhluk, maka dia adalah Jahmi, pengikut Jahmiyah. Dipahami ini maknanya ya. Sebab yang mereka inginkan sebenarnya yang terlafadzkan. Al-Quran yang terlafadz ini itulah makhluk. Makanya Imam Ahmad hukumnya sama. Dia ini Jahmi. Tapi ada riwayat lain dari Imam Ahmad yang kadang seorang itu bingung. Ya, memperhatikan riwayatnya. Imam Ahmad berkata dalam sebagian riwayat, man qala bil Qur'ani makhluk fahuwa Jahmi. Siapa yang berkata Al-Quran atau baik, saya ulangi. Man qala lafzi bil Qur'ani makhluk fahuwa Jahmi. Siapa yang berkata lafadzku dengan Al-Quran makhluk, maka dia adalah Jahmi, pengikut Jahmiyah. Wa man qala lafzi bil Qur'an ghairu makhluk fahuwa mubtadi. Kata Imam Ahmad, siapa yang berkata lafadzku dengan Al-Quran bukan makhluk, maka dia adalah mubtadi, ahlul bid'ah. Sebagian orang kan menyangka loh, mengatakan makhluk Jahmi, mengatakan bukan makhluk mubtadi. Maju kena, mundur kena. Kan sebagian berpendapat seperti itu atau memahami seperti itu. Iya. Harus dipahami makna perkataan Imam Ahmad. Jadi tadi kita kembalikan bahwa lafzi di Quran itu punya 2 kemungkinan. Kan? Lafzi bisa bermakna masdar ke dasar. Kalau kata dasar itu bermakna perbuatan. Lafzi saya melafadzkan, perbuatanku saya manusia berbuat melafadzkan. Kalau perbuatan manusia makhluk atau bukan? Makhluk perbuatan manusia. Manusia berucap, manusia bergerak, lempar, semua itu makhluk. Manusia menghafal hafalan, dia menghafal itu makhluk perbuatannya. Ya. Itulah yang disebut dalam Al-Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Jadi kelakuan kalian juga itu adalah makhluk. Dipahami? Nah, jadi kalau ada yang mengatakan lafzi bil Quran bukan makhluk,
saya melafatkan perbuatan saya ini bukan makhluk, maka dia ahlul bidah. Ya. Sebab kamu pekerjaanmu itu makhluk. Kan begitu. Kalau dia katakan bukan makhluk, berarti ini ahlul bidah. Ya, begitu. Dipahami ini? Ya. Ini maksud al-lafdiyah di sini. Kenapa Imam Ahmad sedemikian keras dalam masalah ini? Sebab ini dipakai oleh orang-orang Jahmiyah untuk bersembunyi saja di belakangnya. Dan ini kalimat, walaupun maksudnya benar, anggaplah dia katakan lafzi bil Quran makhluk. Lafazku dengan Al-Quran adalah makhluk. Lafaz yang saya inginkan perbuatanku. Saya berbuat. Perbuatanku manusia melafazkan adalah makhluk. Iya. Kalau ini memang benar ya. Makna ini benar. Memang kamu melafazkan itu makhluk. Ya atau tidak? Benar kan? Tapi kenapa dia ambil kalimat lafazku dengan Al-Quran? Kenapa dia tidak membaca saya berjalan itu makhluk? Ya kan? Kenapa dia kasih contoh misalnya saya membaca itu adalah makhluk? Kenapa harus memakai kalimat lafazku dengan Quran? Apa enggak ada kalimat lain? Nah, karena itu Imam Ahmad langsung tangkap ini orang maksudnya lain. Iya. Mereka ingin menyembunyikan bid'ah di bawah kalimat-kalimat yang mengandung beberapa kemungkinan. Demikian. Iya. Jadi sekali lagi ini penjelasan tentang kelompok al-lafdiyah. Dan Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau dituduh dan kena fitnah disebabkan karena ini. Ya. Beliau dianggap mengucapkan kalimat ini. Karena itu beliau mendapat fitnah yang sangat besar yang menyebabkan beliau diusir dari negeri Nisabur, dan disebabkan karena itu beliau sakit dan meninggal rahimahullah ta'ala. Iya. Hakikatnya Imam Al-Bukhari tidak mengucapkan itu. Imam Al-Bukhari tidak mengucapkan itu. Tapi sebagian orang saja yang tidak senang kepada Imam Al-Bukhari mengada-adakan kedustaan terhadap beliau. Karena itu untuk membantah hal tersebut, Imam Al-Bukhari mengarang satu kitab khusus. Judulnya Khalqu Af'alil Ibad. Makhluknya perbuatan hamba. Jadi yang beliau tekankan, perbuatan hamba itu makhluk. Beliau karang satu kitab khusus. Ini yang ingin beliau tekankan. Adapun Al-Quran kalam Allah. Perbuatan hamba makhluk. Ya, begitu. Demikian. Jadi ini kelompok pertama di sini, kelompok al-lafdiyah yang disinggung di dalam poin ini. Kemudian dikatakan oleh beliau, wa man waqafa fihi, dan siapa yang tawakuf di dalamnya. Ya. Siapa yang tawakuf di dalamnya? Tawakuf tentang masalah Al-Quran. Apa itu tawakuf? Tawakuf itu tidak punya pendirian. Iya. Bagaimana bentuk tawakufnya disebut di sini? La adri, makhluk atau laysa bi makhluk. Saya tidak tahu. Itu makhluk atau bukan makhluk. Innama huwa kalam Allah. Dia adalah kalam Allah, firman Allah. Jadi ini tawakuf. Masalahnya begini, dia berkata Al-Quran kalam Allah, firman Allah. Ditanya makhluk atau bukan makhluk. Saya nggak tahu makhluk atau bukan makhluk. Yang penting Al-Quran sama Allah. Ya. Ini al-waqifah namanya, tawakuf. Nah. Dan ini jenis lain dari jenis Jahmiyah. Ingin bersembunyi juga. Tapi caranya juga halus. Begitu. Dipahami? Karena itu Imam Ahmad berkata, al-waqifah syarrun minal Jahmiyah. Orang-orang yang tawakuf lebih jelek daripada Jahmiyah. Iya. Itu hukum Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Iya. Kita lihat ya, subhanallah, Imam Ahmad semua syubhat muncul dihabiskan oleh beliau. Iya. Nah, yang seperti ini tidak ada boleh tawakuf. Masalahnya jelas kayak matahari di siang bolong mau tawakuf. Iya. Kayak matahari begitu terbit tawakuf, apa matahari terbit atau tidak? Saya tawakuf. Kan tidak mungkin ya kan? Nah, makanya seperti ini tidak diterima tawakuf. Inilah kelompok yang dinamakan al-waqifah. Kelompok al-waqifah. Dari sini yang saya inginkan antum paham apa makna al-waqifah ini. Yang dikatakan oleh Imam Ahmad bahwa mereka ini adalah lebih jelek daripada Jahmiyah. Ya. Mereka tawakuf dalam masalah yang sangat jelas. Dalam masalah yang sangat jelas. Ya. Dan di sini ada satu masalah berkaitan dengan kaidah tahdir. Ya. Sebagian orang memakai kalimat Imam Ahmad ini, orang yang tawakuf lebih jelek dari Jahmiyah, dipakai di dalam perselisihan-perselisihan yang sifatnya kurang jelas. Ya. Misalnya, ada seorang yang mentahdir orang lain.
tahdirnya oleh sebagian pihak belum diterima begitu, masih tawakuf. Maka yang tawakuf ini disikapi, oh ini lebih jelek daripada Jahmiyah, tawakuf. Ya. Atau lebih jelek daripada orang itu. Mengambil dari ini. Subhanallah, apakah setiap orang tawakuf itu langsung diberi hukum lebih jelek daripada Jahmiyah atau dikiaskan seperti itu? Ini tidak masuk akal. Dan menyelisihi jalan para ulama as-salaf. Ya, akan datang nanti dalam bab apakah Nabi melihat Allah dengan matanya atau dengan hatinya? Ada 3 pendapat. Salah satu dari 3 pendapat itu ada yang tawakuf. Ya. Apa yang dikatakan juga lebih jelek daripada Jahmiyah? Ya. Dilihat masalahnya. Kalau masalahnya jelas, gamblang, maka yang seperti ini tidak ada tawakuf. Siapa yang tawakuf diberikan hukum. Tapi kalau masalahnya masalah ijtihadi, ya. Masalahnya ijtihadi, tidak begitu nampak, tidak begitu jelas, ada yang tawakuf, maka yang seperti ini tidak boleh dicela. Bahkan kadang kalau dia tawakuf terpuji. Sebab dilarang berucap sesuatu yang dia tidak mempunyai ilmu tentangnya. Kan begitu? Iya. Maka harus dibedakan dan dirincikan. Apa dibedakan dan dirinci dalam masalah ini. Nah, itulah tadi saya katakan, kadang memahami usul seperti ini penting. Jangan mendengar satu kalimat, kemudian kalimat ini dicampur dengan banyak kalimat, keluar kesimpulan lain. Tidak dibenarkan di dalam prinsip ahli sunnah wal jamaah. Dipahami ini? Maka kata Imam Ahmad rahimahullah, wa man waqafa fihi, siapa yang tawakuf dalam masalah Al-Qur'an, faqala la adri makhluqun aw laysa bimakhluq. Lalu dia berkata, saya tidak tahu ini makhluk atau bukan makhluk. Kata beliau, fa hadza sahibu bid'ah. Maka ini adalah pelaku bid'ah. Maksudnya tadi, mitla man qala, seperti orang yang berkata huwa makhluk. Sama seperti orang yang berkata dia itu makhluk. Kata beliau, wa inna ma huwa kalamullah. Sungguhnya dia itu adalah firman Allah, laisa bimakhluk, bukan makhluk. Baik. Saya kira jelas yang berkaitan di sini dengan masalah kalamullah. Al-Qur'an kalamullah. Kita pindah ke masalah berikutnya. Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, ya beliau masih menyebutkan prinsip-prinsip dasar, ya, ahli sunnah. Kata beliau, wal imanu bir ru'ya yaumal qiyamah, dan mengimani tentang ru'ya pada hari kiamat. Iya. Beriman akan ru'ya pada hari kiamat. Apa itu ru'ya? Ru'ya artinya melihat. Melihat apa? Yaitu melihat Allah pada hari kiamat. Kita imani akan hal tersebut, bahwa Allah akan dilihat pada hari kiamat. Kama ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, min al-ahadits as-sihah, dari hadits-hadits yang sahih. Ya. Hadits-hadits yang sahih menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala dilihat pada hari kiamat itu sangat banyak sekali. Nah, di antaranya hadits Jarir Ibn Abdullah Al-Bajali. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau melihat ke bulan pada malam purnama. Kemudian beliau berkata, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamara la tudammuna fi ru'yatihi. Kata beliau, sungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian seperti kalian melihat bulan ini. Kalian tidak terhalang dari melihatnya. Ini di bulan purnama, bulan sama sekali tidak tertutup awan, kelihatan bagaimana bulan tersebut. Maka sebagaimana jelasnya kita melihat bulan, demikian pula pada hari kiamat Allah itu sangat jelas dilihat. Ini penetapan bahwa Allah dilihat pada hari kiamat. Nah, hadits-hadits tentang ru'yah sangat banyak sekali, bahwa Allah dilihat pada hari kiamat. Ibnu Al-Qayyim menyebutkan hadits-hadits yang sangat banyak. Dan beliau menyebutkan sekitar 50 hadits
Dan beliau menyebutkan beberapa ayat yang dipakai berdalil bahwa Allah akan dilihat pada hari kiamat. Di antaranya ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wujuhu yawma idin nadhirah." Wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Hari itu wajah dalam keadaan cerah. Mereka melihat kepada Rabbnya. Sini kalimat melihat kepada Rabbnya. Penetapan bahwa kaum mukminin akan melihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Imam Syafi'i berdalilkan dengan ayat, "Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun." Tentang orang kafir dikatakan, "Kalla, sekali-sekali tidak. Sungguhnya orang-orang kafir itu pada hari itu akan tertirai, terhalang." Jadi ini orang kafir terhalang. Ya. Jadi yang terhalang disebut cuma orang kafir. Kalau begitu, mukmin tidak terhalang, bisa melihat. Kan begitu? Nah, ini sisi pendalilan Imam Syafi'i. Nah, kemudian juga berdalilkan dengan kisah Nabi Musa yang meminta untuk melihat Allah. Ya. Maka Allah berfirman, "Innaka lan tarani." Engkau tidak bisa melihatku. Terus disebutkan dalam ayat, "Walakin inzur ilal jabal." Akan tetapi lihatlah kamu ke gunung. Kalau gunungnya tetap di tempatnya, maka engkau akan melihatku. Nah, di sini kata para ulama, sesuatu dikatakan mungkin melihat dengan disyaratkan kalau gunungnya tetap. Ya. Jadi, andai kata tidak mungkin, maka tidak mungkin dikaitkan dengan sesuatu. Kan begitu? Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin dilihat. Dan prinsip ahli sunnah wal jamaah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dilihat pada hari kiamat di dua tempat. Iya. Yang pertama di arasatil qiyamah. Arasat al-qiyamah pada mahsyar. Yang kedua di sorga. Yang kedua adalah di sorga. Ini prinsip ahli sunnah wal jamaah dalam masalah ini, yang ditunjukkan di dalam hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Baik. Kemudian melihat Allah itu melihat dengan kedua mata. Ya, sebab asal melihat adalah melihat dengan kedua mata. Dan ini disepakati oleh para mufassirin dari kalangan sahabat dan tabi'in, bahwa Allah itu dilihat dengan mata-mata kepala. Iya. Karena itu di sebagian i'tiqad ahli sunnah disebut, dan mereka melihat kepada Rabbnya bi absari ru'usihim, dengan mata-mata kepala mereka. Iya. Nah, jadi sekali lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dilihat pada hari kiamat di dua tempat, di arasatul qiyamah dan di mana? Dan di surga. Iya. Arasat al-qiyamah apa itu? Di mana mahsyar. Baik. Cuman ada perselisihan di kalangan para ulama. Di arasatul qiyamah ini siapa saja yang melihat Allah? Apakah kaum mukminin saja atau orang kafir juga melihatnya? Iya. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan kaum mukminin melihatnya, ada yang mengatakan mukminin dengan munafikin, ada yang mengatakan seluruh manusia. Tapi yang kuat di dalam masalah ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa orang kafir asli itu tidak akan melihat. Tapi orang munafik, orang munafikin, ya mereka akan melihat Allah bukan dengan pandangan, bukan dengan melihat yang bentuknya suatu nikmat dan keledatan untuknya. Ya, tapi siksaan dan malapetaka atas mereka. Demikian. Ini diterangkan dalam beberapa hadis. Yang jelas ini kesimpulan ya, pendapat para ulama di dalam masalah ini. Baik. Iya. Kemudian dari seluruh nas-nas tentang masalah ru'yah menunjukkan bahwa kaum mukminin itu akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga. Dan ini berlaku umum bagi laki-laki maupun perempuan, ya, jin maupun manusia. Jelas dia penduduk surga akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, ini termasuk prinsip sunnah. Siapa yang mengingkarinya, berarti dia kafir keluar dari Islam. Sebab ini adalah perkara yang dimaklumi secara darurat di dalam agama. Iya. Dipahami? Baik. Kemudian kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, kata beliau, wa anna nabi pada ra'a rabbahu fa innahu ma'thurun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sahihun. Kata beliau, dan sungguhnya Nabi telah melihat Rabbnya. Ya. Sungguhnya hal tersebut adalah athar yang sahih. Ma'thurun sahihun. Asalnya ma'thurun sahihun. Jadi sahihnya dibelakangkan. Sahih di situ naat untuk ma'thur. Cuma naatnya dibelakangkan. Jadi kalau menerjemah bebas ya. Dan ini adalah athar yang sahih. Hadits yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Qatadah, diriwayatkan oleh Qatadah, an Ikrimah, dari Ikrimah, an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas. Wa rawahu al-Hakam Ibnu Aban, an Ikrimah dari Ibnu Abbas, dan diriwayatkan oleh Hakam bin Aban, dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Wa rawahu Ali bin Zaid, dan diriwayatkan oleh Ali bin Zaid, an Yusuf bin Mihran, dari Yusuf ibn Mihran, Ali bin Abbas, dari Ibnu Abbas. Iya. Tapi riwayat-riwayat ini disebutkan oleh muallif kita di sini, ya derajatnya sahih, kecuali jalan yang ketiga tidak diketemukan riwayatnya. Nah, yang perlu diperiksa siapa Ali bin Zaid, apakah dia Ali bin Zaid bin Jud'an? Kalau Ali bin Zaid bin Jud'an lemah. Baik. Kata beliau, jadi Nabi melihat Rabbnya berdasarkan hadits ini yang disebut. Dan haditsnya sahih. Kata Syekh, kata Imam Ahmad, wal haditsu indana ala zahirihi. Dan hadits ini menurut kami seperti zahirnya. Kama ja'a an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima sebagai seperti zahirnya. Yaitu Allah melihat Rabbnya, begitu. Ya. Al-kalamu fihi bid'ah. Berbicara tentang itu adalah bid'ah. Lakin nu'minu bihi kama ja'a ala zahirihi. Akan tapi kita mengimaninya sebagaimana datang dalam sebagaimana zahirnya riwayat tersebut datang. Wala nunadhiru fihi ahada, wala nunadhiru fihi ahada, dan kita tidak boleh mendebat seorang pun di dalamnya. Jadi ini masalah sudah jelas, tidak perlu diperdebatkan. Iya. Begitu menurut pendapat Imam Ahmad rahimahullahu taala. Jadi hadits zahir bahwa Nabi melihat Rabbnya. Jadi kalau Nabi melihat Rabbnya zahir, cuman melihatnya pakai apa? Dengan matanya kah? Atau dengan hatinya? Ya. Dimaklumi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ketika Mi'raj naik ke langit diperselisihkan oleh para ulama apakah Nabi melihat Allah atau tidak. Ya. Ali mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihat Rabbnya. Itu maksudnya tidak melihat sama sekali dengan mata. Dari mengatakan, ya, Nabi melihat, dia tetapkan melihat. Ada mengatakan dengan hatinya, ada mengatakan melihat dengan kedua matanya. Dari yang tawakuf dalam masalah ini. Ya sebenarnya tawakuf tidak pantas dihitungkan sebagai pendapat. Cuman ya demikianlah disebut. Ada yang berpendapat tawakuf dalam masalah ini. Dan yang benar dalam masalah ini yang dikuatkan oleh para masyayikh kita belakangan, bahwa Rasulullah SAW itu melihat dengan hatinya. Sebab Aisyah berkata, ya siapa yang menyangka bahwa Nabi melihat Rabbnya, maka dia telah berbuat kedustaan yang sangat besar terhadap Allah. Maksudnya di sini melihat dengan mata. Kalau Ibnu Abbas dia tetapkan bahwa Nabi melihat Rabbnya dalam hadits Abu Dar. Ya, Nabi berkata, "Ra'aitu nuran," saya melihat cahaya. Ya. Dalam suatu riwayat, "Ra'aitu Rabbi fi ahsani surah," saya melihat Rabbku dalam surah yang paling baik. Pahami? Ra'aitu nuran, saya melihat cahaya. Ini menunjukkan Nabi melihat. Maka yang dikompromikan di sini oleh para ulama bahwa Nabi melihat Rabbnya dalam keadaan atau melihat dengan hatinya. Iya. Nah, melihat dengan hatinya. Iya. Baik.
Jadi sekali lagi kita rinci, melihat Allah itu hanya ada di hari kiamat. Adapun melihat Allah di dunia seperti perkataan orang-orang sufi, tarekat melihat Allah ya dengan terjaga, maka ini kafir, keluar dari Islam kalau dia yakini hal tersebut. Ya. Sebab dalam menentang Al-Quran dan menentang hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ta'allamu annakum lan taraw rabbakum hatta tamutu." Ketahuilah bahwa kalian tidak akan mampu melihat Rabb kalian sampai kalian mati. Jadi di dunia tidak mampu melihat. Ini kalau dalam keadaan terjaga. Kalau dalam keadaan tidur, mungkinkah melihat Allah? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, tidak ada yang mengingkari mungkinnya kecuali orang-orang Jahmiyah. Iya. Mungkin melihat Allah dalam tidur. Namun yang melihatnya itu adalah orang-orang yang beriman dan melihatnya sesuai dengan kadar imannya. Karena itu Nabi tatkala imannya sangat tinggi, beliau berkata, "Ra'aitu Rabbi fi ahsani surah." Saya melihat Rabbku dalam surah yang paling indah. Tapi kata para ulama, kalau dia melihat itu bukanlah sesuatu yang hakiki. Dipahami? Sebab dimaklumi bersama bahwa apa yang dilihat di mimpi itu tidak sama dengan kenyataan. Kan begitu? Iya. Ini dimaklumi dalam setiap kejadian mimpi. Ya. Dalam tafsilat yang disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi kalau Allah dilihat dalam mimpi itu mungkin. Itu fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Juga fatwa Syekh bin Baz, fatwa Syekh Ibnu Utsaimin, fatwa Syekh Muqbil, Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi dan banyak lagi ulama lainnya. Nah, baik, cukup dulu sampai sini. Insyaallah taala kita sambung besok setelah duhur.